Kita diajari bahwa kunci sukses, kunci ketenangan, adalah bekerja lebih keras, berjuang lebih gigih, dan memaksa keadaan untuk tunduk pada keinginan kita. Tapi mari kita renungkan sejenak. Seberapa lelah Anda dengan perjuangan tanpa henti itu? Kebijaksanaan dari timur menawarkan jalan yang berbeda. Jalan menuju kedamaian sejati yang justru terletak pada seni untuk tidak melakukan apa-apa. Atau lebih tepatnya, seni untuk tidak melawan. Dalam video perdana kebijaksanaan timur ini, kita akan mengungkap dua konsep filosofis kuno yang meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, Wu Wei dari Taoisme dan tanpa kelekatan dari Buddhisme, ternyata membawa kita pada muara kedamaian yang sama. Mari kita mulai dengan Wu Wei. Taoisme yang digagas oleh Lao Tse berbicara tentang Tao, yaitu jalan atau hukum alam semesta. Wu Wei secara harfiah berarti tidak bertindak atau non-aksi. Namun, ia sering disalahartikan sebagai kemalasan. Wu Wei sesungguhnya adalah aksi tanpa pemaksaan. Ini adalah tindakan yang begitu selaras dan alami, sehingga tidak memerlukan usaha yang berlebihan. Pikirkan air. Air tidak pernah berjuang untuk mengalir. Ia hanya mengalir ke tempat yang paling rendah. Ketika bertemu batu, air tidak memaksakan diri untuk menghancurkannya, melainkan mengalir mengelilinginya, menemukan jalannya sendiri. Air adalah wujud sempurna dari Wu Wei. Ia adalah zat yang paling lembut, namun mampu mengikis yang paling keras. Dalam hidup modern, mempraktikkan Wu Wei berarti mengalir bersama situasi, tidak menanggapi setiap kritik dengan amarah, tetapi membiarkan emosi berlalu seperti awan di langit. Fokus pada proses, bukan hasil. Mencintai pekerjaan Anda bukan memaksakan ekspektasi keuntungan yang di luar kendali Anda. Wu Wei mengajarkan kita bahwa ketika Anda berhenti melawan realitas, Anda akan menemukan bahwa semuanya berjalan dengan jauh lebih mudah. Kini kita beralih ke Buddhisme, khususnya pada konsep tanpa kelekatan atau non-attachment. Ajaran Buddha menyatakan bahwa akar dari semua penderitaan adalah kelekatan. Kelekatan pada keinginan, pada pandangan, dan pada segala sesuatu yang sifatnya sementara. Bayangkan Anda menggenggam segenggam pasir. Semakin erat Anda menggenggam, berharap pasir itu tidak akan pernah lepas, semakin banyak yang terlepas dari sela-sela jari Anda. Rasa sakit yang muncul adalah hasil dari usaha Anda untuk mengontrol sesuatu yang tidak dapat dikontrol. Tanpa kelekatan adalah tangan yang terbuka. Bukan berarti Anda tidak boleh memiliki, melainkan Anda memiliki tanpa rasa takut akan kehilangan. Dalam praktiknya, tanpa kelekatan berarti melepaskan ekspektasi. Anda mencintai orang lain tanpa melekat pada bagaimana mereka seharusnya memperlakukan Anda. Melepaskan identitas. Anda melakukan yang terbaik di pekerjaan tanpa melekat pada identitas diri Anda sebagai pekerja sukses atau orang gagal. Kelekatan adalah sumber ketegangan. Sementara tanpa kelekatan adalah sumber kedamaian batin. Meskipun berasal dari ribuan tahun yang lalu, kedua kebijaksanaan ini menyatu dalam satu esensi, beristirahat dari perjuangan internal. Keduanya mengajarkan penerimaan realitas. Wu Wei mengajarkan kita menerima aliran alam,
tanpa kelekatan, mengajarkan kita menerima sifat sementara dari segala sesuatu. Efisiensi dan energi. Ketika kita berhenti melawan atau berhenti melekat pada hasil yang harus terjadi, kita menghemat energi mental dan fisik yang luar biasa. Energi tersebut kini dapat kita alirkan pada tindakan yang efektif dan etis. Pada dasarnya, Wu Wei adalah filosofi bertindak secara eksternal yang selaras. Sementara tanpa kelekatan adalah filosofi bersikap secara internal yang bebas dari cengkraman. Keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan hidup yang benar-benar tenang. Jadi, jangan berusaha keras berarti berusaha dengan bijak. Itu berarti bertindak tanpa pemaksaan dan hidup tanpa cengkeraman kelekatan. Untuk 1 hari ke depan, saya menantang Anda untuk memilih satu hal yang biasa Anda khawatirkan, satu hal yang selalu Anda lawan, dan coba lepaskan cengkeraman Anda. Praktikan Wu Wei dan tanpa kelekatan. Biarkan mengalir dan biarkan terjadi. Bagaimana hasilnya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda mencari panduan filosofis untuk hidup yang lebih dalam, tenang, dan selaras dengan kebijaksanaan kuno, pastikan Anda subscribe ke Kebijaksanaan Timur. Sampai jumpa di video berikutnya.